template, dan library. File template ini adalah bukan file project, sehingga formatnya adalah RTI. File ini adalah berisi standar-standar elemen, standar-standar yang sering kita gunakan pada awal project, sehingga pada penggunaannya akan ditambah atau dikurangi atau di-adjust. Template ini berisi dari sistem family, material, dan settingan awal. File ini dapat di-download dari link yang sudah diberikan. Sistem family ini biasanya berisi pattern, kolom, balok, elemen tembok, curtain wall, dan lain-lain. Selanjutnya adalah file library. File ini berupa dalam format RVT atau file project, berisi elemen-elemen berupa loadable family yang sering digunakan. Contoh elemen pohon, furniture, dan lain-lain. Semua elemen ini digabungkan menjadi satu file, sehingga dalam penggunaannya kita bisa mengambil salah satu elemen family tersebut dan kita load into project ke dalam file project. File dapat di-download dari link yang sudah disediakan pula. Penggunaan template files bisa pada saat new kita mencari file tersebut atau menggunakan browse dan pilih file yang sudah kita download sebelumnya. Setelah itu kita akan masuk ke dalam file template tersebut. Sebelum menggunakannya kita harus membersihkannya terlebih dahulu. Yang pertama adalah kita meng-delete teks-teks pengingat, yaitu untuk memulai suatu proyek bisa menghapus seluruh item yang tidak diperlukan. Jadi kita tinggal select dan kita delete saja. Setelah itu, hal yang lain yang mesti diperhatikan adalah posisi awal dari grid. Dan keterangan lainnya pun bisa kita matikan. Setup lainnya adalah masalah di project browser. Apa itu? Terdapat settingan pengelompokan pada project browser. Di sini terlihat ada tanda tanya yang artinya belum ada pengelompokan, dan pengelompokan ada terdapat di properties bagian data. Untuk sementara, item ini dapat diabaikan terlebih dahulu karena akan dibahas pada sesi 3. Selanjutnya kita dapat membersihkan elemen yang ada. Selanjutnya di sebelah kanan ini adalah list family untuk mempermudah kita melihat elemen apa saja yang ada dalam file ini, yang nantinya akan dihapus. Selanjutnya kita delete saja semua, dan kita pastikan di 3D view untuk mendelete. Setelah itu baru file dapat digunakan. Selanjutnya kita akan membahas satu persatu elemen yang ada. Yang pertama adalah kolom. Kolom terdiri dari kolom struktural dan kolom arsitektural. Secara bentuk terdiri dari dua, kotak dan bulat. Secara tampilan, jika struktural maka dia akan terblok hitam. Kalau arsitektural akan terblok putih. Secara penggunaannya kita tinggal masuk ke kolom dan pilih arsitektural dan struktur dan pilih bentuknya. Untuk parameter di dalam family, untuk kolom arsitek ada di depth width, sedangkan di struktural di dimension bagian B dan H. Selanjutnya adalah wall, terdiri dari struktural dan arsitektural, dan untuk yang struktural parameternya adalah terdiri dari satu lapisan yang ketebalannya bisa kita tentukan. Material di dalamnya adalah material solid hitam. Dan untuk material arsitektural, sudah diberikan berbagai macam variasi dari yang memiliki finishing, tanpa finishing, maupun yang PC rem. Untuk tampilan dan parameter di dalamnya bisa langsung dilihat. Selanjutnya adalah curtain walls. Sudah diberikan beberapa jenis family yang sering kita gunakan. Yang pertama adalah curtain clean, adalah sistem curtain kosongan yang hanya terdiri dari curtain panel saja. Selanjutnya adalah curtain wall yang memiliki grid, sehingga vertikal maupun horizontal gridnya sudah diatur. Selanjutnya adalah curtain wall sirip, dengan ukuran sirip 5x15 dengan acuan as luar. Terdapat pula alternatif line sirip, yaitu dengan ukuran 20-30, jarak antar siripnya 40 cm. Selanjutnya adalah curtain walls kombinasi mullion dan kaca, dan jarak mullion horizontalnya adalah 240 cm, sedangkan vertikalnya adalah 120 cm. Ini adalah jenis curtain wall awal yang nantinya bisa kita kembangkan lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya ada balok tepi, terdapat dua pilihan, ukuran 20-30 dan 20-60. Selain daripada model juga terdapat berbagai macam pilihan material. Untuk memeriksanya kita bisa menggunakan shortcut PT untuk masuk ke material, dan di situ terdapat berbagai macam material.
Dan untuk lebih jelasnya kita bisa masuk ke Manage dan bagian Additional Setting, pilih Fill Pattern, dan di bagian model di situ sudah terdapat material yang ada. Selanjutnya adalah railing. Terdapat dua macam jenis railing, railing yang menggunakan kaca dan yang menggunakan strip besi. Ini memang dibatasi dalam penggunaannya karena kita menyederhanakan bentuk railing. Selanjutnya adalah tangga. Untuk menyederhanakannya, kita hanya menggunakan cast in place. Dengan ketinggian anak tangga 18 cm dan panjang anak tangga 28 cm. Dan tangga ini berupa beton. Sama dengan tangga, rem ini adalah lem beton dengan ketebalan 15 cm. Dengan kemiringan 1:12. Selanjutnya adalah ceiling. Ceiling itu terdiri dari dua, ada yang per pattern dan yang tidak per pattern. Dan kita menggunakan yang compound, artinya ada lapisannya. Untuk ketebalannya kita bisa melihat di structure dan kita bisa tentukan ketebalan yang kita gunakan. Selanjutnya adalah elemen doors dan window. Ini merupakan loadable family sehingga alternatifnya bisa sangat banyak. Untuk door sudah disiapkan door double, door sliding, door double swing, door lift, door single sliding, dan door single swing. Untuk window terdiri dari dua, ada yang curtain dan yang tidak curtain. Yang curtain ada dua, ada window curtain dan curtain ungkit atas. Dan yang standar ada window engsel samping, engsel atas, dan kisi-kisi. Sebelumnya ada doors yang untuk wall, tapi ini adalah doors yang curtain. Di sini ada doors curtain double glass kisi-kisi, curtain single, door curtain single glass. Untuk pengaturannya dibikin sederhana aja, kan hanya menentukan width dan height-nya saja. Tinggal kita cari parameternya dan kita buat type-nya. Akan lebih baik jika kita meluangkan waktu untuk mempelajari parameter apa saja yang terdapat dalam window atau door ini. Ini adalah door double, di sini untuk lift. Ini ada yang apabila kita lihat dari plan seperti itu. Di sini adalah door single, door double, kita bisa lihat ukurannya, dan seterusnya, dan seterusnya. Karena ini adalah loadable family, jadi dalam parameternya ini tidak ada yang standar. Kadangkala dari produk lain atau dari supplier lain bisa memiliki parameter yang berbeda. Penekanan library yang dibuat ini untuk penyederhanaan yang sering kita gunakan. Sekali lagi, sebelum kita menggunakan file template ini, kita bisa menghapus seluruh item yang ada dan pastikan seluruh item yang ada itu terhapus, kecuali grid A dan 1 sebagai acuan awal. Selanjutnya adalah library. Pada prinsipnya adalah sebuah file terpisah yang berisi elemen-elemen model, dan nantinya elemen ini akan dimasukkan ke dalam file project. Kadangkala file library ini dalam satu file terdiri dari satu elemen, tetapi kadangkala satu file library ini terdiri berbagai macam elemen. Bukalah file library ini, namanya Object2Marks. File dapat di-download dari link yang sudah diberikan. Di sini terlihat bahwa dalam satu file terdiri dari berbagai macam elemen. Untuk memindahkannya sederhana, tinggal klik bendanya dan kita edit family. Lalu kita masuk ke dalam file elemen tersebut. Setelah itu kita load into project. Dan file tersebut sudah masuk ke dalam file project kita. Disarankan menggunakan metode ini daripada menggunakan metode copy and paste, kecuali mengerti konsekuensinya. Secara konten, library ini berisi elemen-elemen yang penting, dari pohon, furniture, 3 dimensi maupun 2 dimensi. Jika kita perhatikan, apabila kita lihat 3 dimensi maupun 2 dimensi, terlihat berbeda. Bahkan ada yang terlihat hilang. Untuk sementara kita abaikan dahulu hal ini, kita konsentrasi hanya elemen 3 dimensi. Kendala ini akan dijelaskan pada part 3 dari tutorial. Pembahasan elemen pohon. Apabila kita lihat secara 3 dimensi dan secara 2 dimensi memang berbeda, tapi jangan khawatir, ini memang disengaja agar elemen tersebut tidak memberatkan file project. Pohon ini secara desain memang apabila kita lihat dari samping, kita bisa menaik turunkan posisinya. Tinggal klik pohonnya dan ada tanda panahnya, tapi harus dari samping atau potongan. Dan untuk merubah ukurannya, kita bisa pilih file type-nya. Di sini ada 5 ukuran, kita bisa ganti-ganti.
Dan pada saat ukurannya kita rubah, maka secara otomatis tampak dari atas juga ikut berubah ukurannya. Ini hanya untuk pohon besar, tidak untuk tanaman kecil. Sekarang kita mencoba untuk memindahkan ke dalam file, kita edit file dan load into project, dan kita masukkan langsung ke dalam level yang kita inginkan. Kita bisa lihat dari samping dan kita tentukan ketinggiannya seperti yang kita inginkan pula. Dan untuk library perundu atau semak-semak itu tidak ada ukuran, dia hanya satu tipe ukuran saja. Selanjutnya adalah furniture. Ada beberapa jenis furniture yang ukurannya dapat kita tarik-tarik. Jadi bisa kita tarik sesuaikan dengan kebutuhannya, tapi tidak semua. Sehingga oleh sebab itu kita harus memeriksa elemen-elemen library ini kemampuan apa yang dia punya. Kemampuan lain dalam menentukan ukuran kita bisa melihat atau periksa di edit type. Kadangkala dia memiliki parameter yang dapat kita tentukan besar atau kecilnya. Dan kita bisa menggunakan atau membuat type baru untuk menghasilkan ukuran yang berbeda. Ada pula yang untuk bisa kita tarik-tarik, terutama untuk lemari, untuk menentukan panjang lemarinya. Contoh lain adalah sofa. Sofa ini kita bisa menentukan ukurannya, sehingga menjadikan sofa malas atau sofa yang lebih thin, lebih kurus. Selanjutnya untuk kloset itu tidak memiliki ukuran, jadi standar saja, tidak ada yang aneh, hanya model. Kalau untuk kubikel bisa pilihan buka samping atau lebar ukuran kubikel. Contoh lain untuk beberapa jenis furniture yang memiliki beberapa jenis parameter ini ketinggiannya, tapi kita tidak harus mengganti ukuran tersebut. Dalam satu family tidak harus berisi satu elemen. Ada di sini contoh, ada yang satu meja isinya 4 kursi, 8 kursi, 12 kursi, dan di sini sudah disediakan. Jadi kita tinggal menggunakannya saja. Di sini sudah terdapat berbagai macam variasi furniture, terutama untuk kantor. Yang agak unik adalah eskalator. Apabila kita lihat dari 2 dimensi, dia hanya garis putus-putus, tetapi apabila dari 3 dimensi, dia bentuk penuh. Ini memang seperti ini, nanti akan dikombinasikan dengan gambar 2 dimensi. Parameter yang ada pertama adalah floor to floor, yaitu ketinggian antar lantai yang akan digunakan. Dan yang kedua adalah jarak kemiringan dengan parameter ESC horizontal. Dan yang terakhir adalah lebar dari eskalator tersebut. Untuk elemen-elemen lainnya yang sifatnya bukan 3 dimensi akan dijelaskan pada sesi selanjutnya.